uh, maaf, yang pertama memang dalam syariat Islam gitu ya, Islam sangat menganjurkan gitu ya umatnya untuk memiliki keturunan. Bahkan dalam hadis dikatakan tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang lembut dan subur gitu, karena saya akan bangga dengan jumlah umat yang banyak gitu. Jadi ternyata kriteria gitu ya, wanita yang subur alias akan punya anak yang banyak, itu menjadi salah satu kriteria yang diperhitungkan ya dalam syariat Islam, sama dengan kriteria kesolehan gitu ya, kesolehan seorang perempuan sebagaimana dalam hadis yang lain ya, tungkahul mar'ali arba gitu ya, nikahi perempuan karena 4, kecantikannya, kemudian hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Sehingga memang dalam pandangan Islam ya, anak itu merupakan sebuah karunia rezeki yang sekaligus nikmat yang harus disyukuri gitu ya. Bukan kemudian istilahnya pandangan kita terhadap anak ini yang kemudian yang diluruskan dalam syariat Islam. Nah, tetapi gitu ya, dalam konteks yang lain itu bukan menjadi dalil satu-satunya sehingga seseorang gitu atau suami gitu ya, dengan istilahnya dengan mengambil dalil itu sehingga membuat target gitu ya untuk bagaimana mempunyai anak sebanyak-banyaknya gitu ya, secara kuantitas kemudian melupakan kualitas ya dari anak itu sendiri. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim ya. Jadi hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan yang lemah gitu. Yang kemudian kamu takut ya dengan keadaan mereka. Berarti Islam juga melarang gitu ya seorang keluarga atau seorang suami istri itu kemudian tidak memperhatikan kualitas keturunan, gitu. Hanya sekedar bagaimana memperbanyak kuantitas. Maka dalil ini itu juga menjadi landasan bahwa mengoptimalkan pendidikan anak itu juga penting ya, selain mengoptimalkan secara jumlah. Sehingga ada juga ayat yang mengatakan hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain. Ada anjuran tuntutan untuk memberikan ASI selama 2 tahun. Dan itu adalah sebuah kewajiban yang ini akan tidak maksimal ya ketika misalnya seorang ibu melahirkan setiap tahunnya gitu, sehingga mempengaruhi produksi ASI untuk anak yang sebelumnya. Maka ulama membolehkan gitu ya, membatasi atau istilahnya bukan membatasi ya, menjaga jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak berikutnya dengan motivasi kualitas pendidikan dan pengasuhan anak sebelumnya. Tetapi bukan dengan alasan atau motivasi karena takut akan ekonomi, akan harta, tidak mampu menafkahi dan seterusnya. Karena memang di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kalian ya, bisa jadi dengan aborsi ataupun pencegahan kehamilan gitu ya. Karena takut miskin gitu ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, di sini luar biasa ya. Allah ingin menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa kamilah yang memberi rezeki mereka, anak-anak itu, dan kami juga yang memberikan rezeki kalian, yaitu orang tua. Jadi orang tua jangan berpikir bahwa mereka menjadi sebab rezeki anak itu ada gitu. Orang tua jangan pernah merasa bahwa mereka lah yang menjadi sumber rezeki anak. Justru anak itu lahir membawa rezekinya sendiri, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan tadinya rezeki cuma 2 ya, istri dan suami, ketika hadir anak berarti ada 3 sumber rezeki yang akan ada dalam sebuah keluarga tersebut gitu. Karena anak lahir itu dengan rezekinya gitu ya. Apalagi kalau 2, 3, jadi bisa kebayang ya kali-kalian ya berapa rezeki yang luar biasa yang Allah berikan dalam keluarga tersebut. Sehingga memang motivasi takut miskin, takut tidak mampu membiayai itu tidak diperkenankan ya menjadi alasan untuk membatasi kelahiran seorang anak. Apalagi tadi juga disebutkan ya oleh Dr. Idham, justru sekarang tantangan kehidupan sekarang bukan karena takut tidak membiayai ya, child free itu menjadi gaya hidup ya, khususnya anak-anak muda ya zaman sekarang ya, karena merasa
punya anak itu takut ya, anak itu dengan tantangan zaman, padahal cukup secara ekonomi, cukup secara apa ya, kemampuan untuk menafkahi anak, cuman tidak mau punya anak, takut nanti anaknya tidak ya apa namanya ya, takut anaknya nanti menjadi anak-anak yang tidak tidak bisa dijamin masa depannya dengan kondisi yang sekarang. Kemudian takut menjadi orang tua yang tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, child free ini berbahaya gitu ya, karena justru negara-negara yang memberlakukan yang seperti ini, pembatasan kelahiran ya, seperti Jepang, Cina, Korea, itu kan kalau dikaji ya, itu kan menjadi bom waktu demografi gitu. Ketika anak mudanya semakin sedikit dan orang tua semakin banyak gitu. Bisa dibayangkan ya, sebuah negara yang dipenuhi dengan orang tua gitu ya, sehingga akan mematikan produktivitas, kreativitas, inovasi gitu ya dalam sebuah bangsa gitu ya. Bangsa itu akan hancur gitu ya kalau kehilangan anak muda. Dan kalau kita lihat juga sekarang dengan musibah bencana alam gitu ya, itu secara analogi saja ya, bahwa Allah itu bisa menghabiskan satu penduduk itu dalam satu waktu dengan bencana alam gitu. Sehingga istilahnya tanpa membatasi kelahiran itu akan dibatasi juga ya dengan angka kematian, angka bencana alam dan seterusnya gitu. Seperti di Palu ya, apa namanya, gempa, tsunami dan likuifaksi itu luar biasa gitu ya yang Allah ambil. Sedangkan kemudian angka kelahiran itu gitu ya, ketika kita batasi itu kan tidak akan menjadi sebanding ya antara jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Sehingga memang dalam Islam ya, dalam syariat Islam ya boleh membatasi ya jarak kelahiran, tapi bukan untuk menghentikan gitu ya, atau menghentikan proses gitu ya kelahiran itu sendiri gitu. Kecuali memang ada indikasi tertentu yang memang menjadikan seorang ibu gitu ya memang tidak bisa lagi hamil gitu ya karena penyakit tertentu ya dan seterusnya, maka itu boleh ya secara syariat ya, darurat atau bihul mahzurat ya, kaidahnya sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan, menghalalkan sesuatu yang mahzurat gitu. Lalu mungkin tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada yang alasannya capek urus anak gitu ya, lalu mau tubektomi gitu, apakah boleh gitu ya? Nah mungkin ya kita tidak langsung secara pendekatan sosial ya, mungkin kita tidak langsung mengatakan oh tidak boleh gitu ya. Oke gitu ya, memang tubektomi itu tidak dibolehkan ya kecuali dengan hal-hal tertentu yang membahayakan jiwa gitu ya. Tetapi terkadang kalau dengan pendekatan sosial ya, istri yang mengatakan seperti ini itu adalah curhatan buat kaum suami ya atau laki-laki gitu. Terkadang istri ini siap gitu ya dengan anak yang sejumlah apapun gitu, asal suaminya suami siaga gitu, yang tidak hanya buat anak ya lalu selesai, tetapi kemudian ikut serta dalam mendidik, ya mengasuh anak dan meringankan beban istri gitu ya, apalagi dengan jumlah anak yang banyak. Sehingga memang terkadang ya hal-hal yang seperti ini itu tidak sekedar dengan pendekatan spiritual ya, tapi sosial, bagaimana suami tahu gitu ya kewajibannya untuk mendidik dan juga saling berbagi gitu ya, berbagi kewajiban dalam mengasuh anak, sehingga beban istri itu dalam mengasuh anak itu tidak menjadi beban yang berat sehingga sampai keluar istilahnya statement untuk tidak mau punya anak lagi ya, bisa jadi dikarenakan suami gitu. Apalagi sekarang ada layangan putus ya, saya juga tidak pernah nonton, tapi itu kan meresahkan istri-istri se-Indonesia gitu ya, yang ketika kemudian suami itu istilahnya tidak fokus ya dengan keluarga sendiri, kemudian fokus dengan keluarga yang lain yang di sana gitu. Jadi istilahnya banyak hal ya yang kemudian mempengaruhi keluarga itu, juga salah satunya karena pola komunikasi dan hubungan suami istri, dalam arti tidak tahu gitu ya, tidak mengetahui dan tidak mengaplikasikan apa sih kewajiban istri gitu, apa kewajiban suami, yang kemudian jangan sampai seakan-akan istri satu-satunya orang yang berperan untuk melahirkan dan mendidik anak itu sendiri. Sehingga mungkin gitu ya, dalam hal ini yang bisa saya simpulkan itu gitu ya, bahwa Islam membolehkan pembatasan kelahiran anak ya untuk menjamin kualitas keturunan ya, tetapi kemudian Islam mengharamkan pemutusan kelahiran itu ya dengan cara-cara istilahnya yang memang sudah tidak dibolehkan secara syariat, kecuali ada indikasi atau hal-hal yang memang darurat
sehingga hal itu harus dilaksanakan, dalam hal ini menjaga jiwa ya, istri atau ibu misalnya. Mungkin itu dari saya, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Dokter Ida.